Gimana sih keseruan di balik praktik PLP? Kita akan bahas selengkapnya di podcast Jurnalaska. Jadi hari ini kita kedatangan tamu. Boleh kenalan dulu? Oke, untuk perkenalkan nama saya M. Dava Arkan. Terus ini ada teman saya namanya Saya Dino Darmadiansyah ya. biasa dipanggil Dino. Mr. Dino. Iya. Oke, jadi pada hari ini kita bersama Kak Dava dan Kak Dino. Sehat Kak kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Jadi untuk podcast kali ini mau tanya nih seputar PLP ya. Jadi PLP itu apa sih? Nah, ini PLP itu kan itu singkatan Mbak. Untuk kepanjangannya itu pengenalan lingkungan persekolahan. Jadi untuk kegiatan PLP itu kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan itu yang diikuti oleh mahasiswa dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan di Universitas Pekalongan. Itu mata kuliah wajib itu Mbak yang harus diikuti. Jadi biasanya itu mata kuliah PLP itu di semester 7. Oke, gitu. Nah, terus kalau di PLP gitu ada struktur keorganisasiannya nggak? Nah, untuk struktur keorganisasiannya sendiri yaitu ada berapa Mr. Dino? Ada berarti berapa? 5 berapa? 5 iya. Ada, yang pertama ada ketua. Terus Lalu yang kedua itu ada sekretaris. Sekretarisnya itu 2 orang. Iya. Nah, ada Bendahara. tugas bendahara, terus humas sama dokumentasi atau TikTok. Berarti 9. Kalau PLP ini kan berarti kan 9 orang ya Mbak. Nah, 9 orang itu dibagi berarti sekretaris 2, bendahara 1, terus TikTok berapa misalnya? Yang humas ada 2. Yang humas 2 sama sisanya TikTok. Oke lah. Nah, kakak di sini Nah, menjabat sebagai apa nih? saya sendiri sebagai ketua. Oh, ini ketuanya teman-teman. Kalau Ini saya humas. Humas. Oke. Nah, jadi sebagai calon guru nih, gimana sih first impression ketika masuk ke dalam kelas mengajar dan punya murid tuh gimana tuh rasanya? Nah, ya rasanya itu senang Mbak, senang. Tapi ternyata kok menjadi guru itu kok tidak semudah yang dibayangkan dan ternyata yang gitu ya. Barangkali teman-teman yang nonton di sini juga calon-calon guru ya kan, bisa diceritain dong pengalamannya ketika mengajar. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman unik atau yang nggak bisa dilupain gitu waktu mengajar? Pengalaman unik itu lebih ke itu sih Mbak, sifat-sifatnya anak-anak sih Mbak. Sifatnya anak-anak kan masing-masing dong. Ada yang lucu, ada yang gimana, itu yang biasanya dikangenin sama kita ya Mister ya. Terus terus biasanya ada ya anak yang jahil, ada yang anak gimana, itu lebih ke itu. Terus sama untuk pengalaman Mr. Dino itu enggak terus hampir mirip sih, kayak lihat karakter anaknya itu beda-beda. Itu kadang ada yang unik, ada yang baru kita temui ya gitu. Oh betul, berarti untuk praktik PLP ini dibina sama Bapak Ibu guru di sekolah. Di sekolah ya. Nah, terus kalau Kak Dava ini ngajarnya apa? Kalau saya bahasa Indonesia. Kalau Kak Dino? Kalau saya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, Oke. Benar Mbak. Ini kan berarti kan dari kita itu ada 3 prodi Mbak. 3 prodi itu berarti 3 jurusan. Itu jurusan bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama matematika. Nah, untuk bahasa Indonesia itu ada 4 mahasiswa. 4 mahasiswa itu berarti dibagi menjadi 2 guru pamong, 2 guru pembimbing berarti. Itu sama Pak Hayin sama Pak Tris. Nah, untuk yang bahasa Inggris itu ada bahasa Inggris itu ada 2 guru pamong. Kalau yang saya itu sama Bu Ari. Kalau yang satunya lagi itu sama Pak Agus Mawardani. Oh gitu. Nah, kalau yang matematika sama Bu Sri Mariati. Iya, cuma satu aja. Cuma 1 tahun. Iya. Berarti ada guru-guru sendiri yang bimbing. Iya. Kayak gitu. Nah, sebagai seorang calon guru nih, gimana sih cara kakak di sini untuk membuat
murid-murid kakak itu bisa tertarik gitu sama pembelajaran, bisa menyimak gitu? Gimana caranya? Ada nggak sih tips-tips sendiri? Kalau biasanya dari kita itu biasanya kalau medianya lebih ke online mbak, lebih ke media online seperti kayak Bikin lebih interaktif lebih aja interaktif. gitu. Sekarang kan teknologi kan udah modern ya. Iya. Maksudnya kan dari kita kan harus menyesuaikan juga tuh mesti nih. Berarti kayak seperti contohnya itu kuisis ya mister ya. Kuisis atau Kuisis. pakai kayak game ya Zip gitu Zip. atau apa. Oke, berarti Berarti- dikaitkan sama Iya, teknologi gitu ya. Jadi kita itu belajar sama bermain game. Gitu. Jadi biar anak itu biar bisa Nggak mengikuti bosan. ya, belum bosan. Oh, itu yang bikin anak Iya. bisa tertarik gitu ya, Iya, bisa iya. menyimak gitu. Oke, berarti jadi guru kekinian nih ya, modal Iya, sekarang tuh iya. ya, Kunci. modal batang ya Gensi gitu. Nah, terus apa sih menurut kakak yang diperlukan untuk guru zaman sekarang? Nanti persiapan guru zaman sekarang. Apakah harus bisa mengaitkan dengan teknologi atau harus bisa menguasai dan lain sebagainya, itu menurut kakak gimana? Kalau menurut saya itu lebih ke satu mengaitkan teknologi ya juga benar. Terus sama apa ya apa mister selain mengaitkan sama teknologi. Mengaitkan teknologi kan karena kan sekarang udah modern ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua kalau menurut saya sih ini sih attitude cara ngomong itu penting sih. Apalagi kan kita berdua kan gengsi ya. Iya. Gengsi kan biasanya kalau bilang kayak kadang agak ya, ceplos ceplos gitu. Berarti Mungkin bisa ditahan atau gimana ya, kayak berarti kan lebih ke lebih kita harus mengolah kata yang lebih baik ke depan anak-anak. Iya. Selain mengikuti teknologi, kita juga harus mengolah kata yang Iya. baik. Dari kita juga memaklumi semuanya dari kita juga karena masih belajar ya mbak. Maksudnya mesti kan ada banyak kurangnya atau Iya, mungkin keceplosan apa dalam hal tutur kata mesti udah pasti itu enggak. Iya, udah pasti ya lah. Terus waktu mengajar nih kakak nyusun modul gitu gak sih? Iya nyusun. Perjuangan awalnya itu kan first time nih, wah nyusun modul untuk pertama kali buat ngajar pertama kali juga. Tuh rasanya gimana? Terus ada nggak sih perjuangan sendiri atau nyari inspirasinya sulit atau gimana? Kalau dulu itu sebelumnya di perkuliahan itu udah diajarkan ya. Jadi nggak terlalu sulit sih. Kamu di semester berapa mister? Semester kemarin Modul. itu berarti semester 6. Kamu semester 6? Iya, di semester 6 udah. Kalau udah diajarin Iya, udah diajarin ya gitu. kalau di aku di semester 5 malah. Di semester 5 itu udah diajarin modul lah. Untuk semester 6 itu ada micro teaching, berarti cara menerapkan modul tersebut di dalam kelas. Tapi di dalam kelas itu siswanya itu teman-teman sendiri. Berarti percobaan lah sebelum ke siswa mengajar ya, coba mengajar. Itu berarti sebelumnya memang udah punya pengalaman tuh bikin modul, jadi nggak terlalu sulit ya. Gitu. Oke, boleh dong ceritain pengalaman atau ada nggak sih hal-hal yang di luar dugaan gitu waktu masuk kelas, atau misal kayak hal-hal yang memalukan atau hal-hal yang bikin kaget dan lain sebagainya, mungkin sama para murid-murid siswa. Ya seperti yang saya tadi bilang itu sih mbak, ternyata jadi guru itu tidak semudah yang kita bayangkan mbak, karena kan sifat murid kan beda-beda ya mbak. Nah kalau mengajar itu sebenarnya gampang mbak. Yang menurutku ya yang agak lumayan susah itu lebih ke kita itu harus mengelola kelas yang baik itu cara gimana, mengontrolnya anak-anak itu gimana, itu yang agak lumayan menguras tenaga itu yang itu. Kalau mengajar itu gampang gitu, mudah. Nah terus untuk kakak ini melakukan pendekatan, pengenalan sama anak-anak di dalam kelas tuh lama gak sih? Lumayan lama mbak, lumayan berarti kisaran kalau saya sendiri ya menurutku 2 minggu 3 mingguan mbak. Untuk kenal sama anak-anak. 1 bulan lah. 1 bulan ya kurang lebih. 1 bulan. Makanya kan kita kan untuk kegiatan PLP ini kan 2 bulan ya mbak. Kalau sebulan
kan kiranya kok Iya. baru kenal kok langsung keluar lagi, baru kenal kok keluar gitu. Belum banyak ngobrol lah ya. Nah, iya bener. Gitu berarti sekarang selesai PLP ini udah hafal dong anak-anaknya kayak apa? Iya, udah alhamdulillah beberapa. Dari beberapa gitu. Oh iya. Terus tadi kan diceritain juga, disangkutin juga ada guru pembinanya gitu. Iya. Tanggapannya itu gimana sih sama guru-guru pembinanya? Galak atau gimana gitu sifat-sifatnya? Kalau saya sama Pak Yun ya, Pak Yun itu sebenarnya baik Mbak, Kayak gini. baik banget. Baik. Tapi yo kata anak-anak menakutkan, kata anak-anak kayak gimana. Tapi kataku yo enggak, itu Pak Yun itu lebih ke mengagetkan sih. Oh, mengagetkan. Iya. Mengagetkannya seperti apa tuh, kayak masa tiba-tiba mengagetkan gitu gimana tuh? Tiba-tiba ada gitu orang-orang tuh ada apa gitu ya, ya. Tapi sebenarnya itu kayak lebih ke bercanda Mbak, bukan yang serius, bukan. Oh gitu, untuk pain lah. Kalau Kak Dino untuk Bu Ari? Kalau untuk saya kan Bu Ari ya. Kalau Bu Ari sih overall kan baik-baik aja sih, kayak iya, kayak sering membimbing kita juga sih. Cuman kadang kalau kita bikin salah gitu, kadang emang agak apa namanya, agak inilah keras lah gitu. Kalau kitanya melakukan kesalahan gitu. Cuman kan itu kan untuk membimbing kita kan. Iya. Jadi kita itu yo memang kalau emang pun salah yo ngaku, maksudnya namanya juga masih belajar ya Mbak. Ya, kita juga emang butuh bimbingan dari Bapak Ibu guru juga untuk menjadi seorang guru yang baik itu gimana caranya. Jadi sebenarnya mereka tuh baik-baik banget. Iya ya. baik. Iya. Maksudnya lebih kalau menegur ini gampangnya mulu lebih ke mengingatkan sih Mbak. Kalau marah itu lebih enggak sampai caranya masing-masing lah untuk Menasihati. gitu. menasihati, enggak sampai kayak bener-bener marah gitu kan enggak sebenarnya. Iya, Enggak sama sekali. Gitu lah. Terus first impression ketemu mereka tuh ramah-ramah atau julid-julid atau gimana? Kan waktu awal perkenalan tuh gimana tuh, Pak Hayin gimana? Kalau pagi malah asik Mbak, asik Oh banget. asik ya, awal tuh asik gitu. Berarti mengagetkannya di tengah-tengah ya. Lebih ke terakhir sih Mbak. Lebih ke terakhir. Lebih ke terakhir Mbak, lebih kagetin sih. Oh, Kakak. Kalau Bu Ari? Bu Ari dari awal udah ini sih, udah apa namanya, udah baik, udah sering nuntut kita, nuntun kita apa namanya, kayak ngajarin ini ngajarin itu udah dari awal sih. Iya. Oh, gitu. Cuman emang itu kalau misal ada kesalahan dikit kadang apa namanya, perfeksionis lah. Oh, oke. Bu Ari itu kayak gitu. Tadi sebenarnya mereka asik-asik banget Iya, ya benar. di luar gitu. Setelah melakukan praktik PLP tuh agendanya apa sih habis ini, kan siapa tahu pada penasaran. Terus setelah PLP apakah kembali ke kampus atau tetap di SMA 2 ya? Kita pengennya di SMA 2. Karena kamu belum lulus ya. gitu. Kalau kita berarti kembali ke kampus bentar ya Mister Bino. Ya. Nah, untuk berarti kembali ke kampus itu ya buat judul skripsi. ya, mengajukan judul skripsi, sama berarti kita itu harus mendaftar KKN yo. KKN itu kan berarti awal Desember nggih. Jadi intinya itu setelah PLP ini langsung KKN Mbak. Iya. Tapi sama diselingi sama mengajukan judul skripsi. Iya. Gitu. Iya. Jadi KKN sambil skripsi Iya, gitu. iya. Gitu. Berarti setelah ini kembali ke kampus lalu mengajukan judul skripsi sekalian KKN. Iya. Oke. Untuk terakhir bisa nggak kasih motivasi atau pesan untuk calon-calon guru, siapa tahu ada juga penonton kita para calon guru, gimana sih supaya bisa lebih pendekatannya lebih oke, terus bisa menarik materi-materi yang baik gitu biar diajarin ke anak-anaknya lebih seru gitu, gimana? Ke calon guru. Ya, siapa tahu kan bisa dikasih motivasi sedikit gitu atau tips trik gitu ngajar di first impression gitu, gimana? Kalau saya berarti tipsnya ya lebih harus mengikuti dengan perkembangan zaman. Terus nggak boring ya. Terus sama mengikuti kan sama kayak tren-tren gitu sih Mbak. Tren, terus sama kita itu harus mengolah kosakata yang baik ya. Iya, mengolah. Karena kan
kalau sekarang kan banyak sih mbak di luar sana yang yo nyuwun saya umumnya kata-katanya kurang enak didengar sih ya. Oke, ya, sip. Kalau Mister ada nggak Mister? Hampir mirip sih kayak gitu sih. Paling apa namanya? Inti perubahan zaman sama itu attitude itu sih harus dijaga. Berarti itu tips dan triknya ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman besok besar menjadi seperti kakak Dava dan Kak Dino. Nanti juga akan melakukan praktik PLT gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Bye.